Om Swastiastu. Halo selamat siang Yona Bali, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika menemani Anda dalam acara Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas beberapa siswa dari salah satu sekolah menengah atas ternama di Kota Denpasar mengangkat tema Business Plan dengan judul penelitian inovasi kemasan bibit ramah lingkungan dari pupuk limbah makanan, berhasil mengantarkan mereka meraih juara 3 tingkat nasional dalam ajang Creative Planner Competition tahun 2024. Pemirsa, tak hanya itu, dalam kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kampus kreatif berkolaborasi dengan Bali International Management BIM University ini, mereka juga dinobatkan sebagai Best Pitch Deck, tim dengan materi presentasi terbaik. Nah pemirsa, penasaran kan siapa saja yang akan kita ulas kali ini dan seperti apa penelitian yang mereka lakukan? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Epa Jayantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas beberapa siswa dari SMA Negeri 8 Denpasar Semapan yang berhasil meraih juara 3 tingkat nasional dalam ajang Creative Planner Competition tahun 2024. Dalam kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kampus kreatif berkolaborasi dengan Bali International Management BIM University ini, mereka juga dinobatkan sebagai Best Pitch Deck, tim dengan materi presentasi terbaik. Siswa tersebut diantaranya Nikadek Suwarmini, Niputu Sinta Mahadewi, dan Putu Laura Wulandari. Dalam kompetisi tentang bisnis plan ini, mereka membuat sebuah penelitian yakni inovasi kemasan bibit ramah lingkungan dari limbah makanan. Ketiga siswa ini memanfaatkan limbah makanan dalam pembuatan kemasan bibit ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi limbah organik secara efektif. Penelitian tersebut mereka kerjakan selama 1 bulan lebih, mengingat jangka waktu yang diberikan relatif pendek. Meskipun demikian, dari 91 tim yang mengikuti seleksi tingkat nasional, mereka berhasil lolos ke babak final dengan raihan juara 3 tingkat nasional. Dan yang paling membanggakan, tim Semapan ini merupakan satu-satunya tim dari jenjang SMA yang masuk dalam jajaran 3 besar. Saya Sinta Mahadewi dari tim SMA Negeri 8 Denpasar, kali ini berkesempatan untuk meraih juara 3 Nasional Creative Planner Competition 2024, di mana di sini lombanya diadakan oleh BIM University dan Kampus Inovatif. Kami berhasil meraih juara lomba dengan tema Business Plan, di mana kami mengembangkan produk inovatif yaitu kemasan dari limbah organik yang berfungsi untuk kemasan bibit, yang dimana di sini ramah lingkungan. Nah, di sini kami mengalahkan sebanyak 91 tim yang totalnya itu dalam lingkup nasional, kami berhasil memperoleh juara 3, di mana 91 tim tersebut terdiri dari universitas dan juga masyarakat kalangan lainnya. Nah, salah satu lawan kami yang kami anggap berat yaitu seperti Universitas Brawijaya, Airlangga, Udayana, dan juga Universitas dari Padang. Namun, walaupun lawan kami sulit, kami tidak putus asa. Tentunya dengan usaha kami yang dimana itu perlu proses sebanyak 1 bulan, kami bisa memperoleh hasil juara 3, di mana kami sendiri dari kategori SMA yang memperoleh juara tersebut. Nah, di sini kami memperoleh 2 juara, yaitu juara 3 tingkat nasional dan juga juara ataupun Best Pitch Deck, di mana di sini adalah dalam bentuk PPT ataupun materi presentation yang berisi tentang rangkuman bagaimana visi misi kita, bagaimana latar belakang kita, bagaimana juga di sana proyek ataupun mekanisme ketika kita membuat kemasan ini, dan juga ada pun perhitungan laba dan juga rugi yang telah kita cantumkan.
Di sini yang paling penting yaitu bagian sesi presentasi, di mana kita bisa menghipnotis para penonton untuk mau membeli produk kita dan juga mau percaya dengan adanya produk kita. Nah, di sini saya Sinta Mahadewi dan bersama rekan saya Suharmini dan juga Laura di sini memerlukan juga bantuan dari pembina kami yaitu Ibu Juni dan juga rekan-rekan yang lainnya, teman-teman yang lainnya, karena di sini kami juga melakukan yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner yang namanya dimana kita bisa membantu bagaimana sih masalah-masalah yang ada di lingkungan kita terkait limbah-limbah, bagaimana kasus-kasus terkait di bidang pertanian yang menjadi salah satu alasan kita memilih produk inovasi ini. Inovasi kemasan bibit ramah lingkungan yang mereka buat dilatar belakangi atas berbagai hal. Yang pertama, menurut laporan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 40,9% dari 41% sampah sisa makanan di Indonesia berasal dari rumah tangga. Kedua, adanya wacana swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dan yang ketiga, pupuk merupakan pengeluaran terbesar kedua bagi petani sehingga inovasi ini dapat mendukung para petani dan pelaku usaha pertanian dengan meminimalisir pengeluaran dana petani untuk kebutuhan pupuk di masa awal pembibitan. Selain itu, penelitian yang mereka lakukan dapat mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan limbah organik yang dihasilkan setiap hari. Latar belakang kita kenapa membuat kemasan ini, yang pertama karena kita ketahui bahwasanya limbah menjadi salah satu masalah besar di Indonesia, baik limbah organik maupun limbah non organik. Nah, di sini kita membuat kemasan yaitu untuk mengurangi limbah yang namanya limbah anorganik dengan cara membuat kemasan dari limbah organik. Kemudian di sini juga kami ingin mengatasi yang namanya masalah dari pengeluaran petani terkait yang namanya pupuk, di mana itu adalah menjadi pengeluaran kedua terbesar yang memberatkan petani. Dan juga di sini kami memberikan efek ataupun dampak juga bagi para rumah tangga, seperti kami akan membeli pupuk-pupuk mereka seharga 5.000 untuk 1 kilonya. Jadi anggapannya seperti ini, ketika rumah tangga tersebut menghasilkan 10 kilo sampah dalam sebulannya, itu akan kami hargai sebanyak 50.000. Uang tersebut dapat memotong yang namanya biaya pengeluaran ataupun iuran sampah bagi rumah tangga tersebut. Jadi dalam adanya kemasan ini, inovasi kemasan ini, kita nggak hanya memberikan dampak bagi lingkungan, tapi kita juga memberikan dampak bagi ibu ataupun ibu rumah tangga ataupun rumah tangga. Terus juga kita memberikan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Ini juga akan berdampak bagi pemerintah, bagi para petani ataupun bidang pangan dan pertanian, dan terutama bagi kami sebagai masyarakat yang tentunya cinta dengan lingkungan sekitar. Dengan inovasi yang mereka tawarkan, tim Semapan berhasil meraih juara 3, mengalahkan tim lain dari berbagai daerah. Namun perjuangannya tidaklah mudah. Mereka harus melewati berbagai proses seperti membuat bisnis plan hingga membuat PowerPoint presentation. 91 tim itu persaingannya berat banget karena kita juga nggak langsung tahap dari semifinal final, nggak. Kita pertama itu harus buat yang namanya bisnis model Canva. Itu kita harus buat tentang analisis, bagaimana analisisnya. Itu lawan 91 tim, kemudian ada lagi proses yang namanya kita harus membuat PPT. Nah, PPT di sana akan dieliminasi dan mencari 15 terbaik. Dan di sana berhasil terkumpul 15 terbaik dan kita termasuk ke dalam peringkat 13 terbaik. Namun walaupun kita dalam peringkat 13 terbaik itu bukan berarti tidak memungkinkan kita untuk meraih juara. Buktinya kita sekarang bisa meraih juara 3 tingkat nasional. Dan di sana juga saya sangat mengapresiasi terutama karena pesertanya itu dari luar Bali, contohnya dari Pulau Jawa dan juga Sumatera. Itu ada Universitas Padang dan juga Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada juga ada, dan itu memang inovasi produknya ataupun inovasi dari bisnisnya itu memang keren-keren banget. Kami juga sempat insecure banget, tapi dengan usaha kami berhasil memperoleh juara. Dari inovasi yang diciptakan, tim Semapan kedepannya akan terus mengedukasi masyarakat dengan menggandeng komunitas pecinta alam, mengingat produk yang dihasilkan berupa produk ramah lingkungan. Selain itu, tim Semapan juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan sampah yang masih menjadi polemik di masyarakat.
Jadi kemasan ini kan berfungsi untuk bibit juga, berfungsi untuk bagus untuk lingkungan juga karena dia nggak mencemari lingkungan. Di sini dalam lomba ini kami juga memberikan target bagaimana kemasan ini akan berjalan selanjutnya. Kami ingin mengadakan yang namanya komunitas-komunitas pecinta alam. Di sana kita akan memberikan sosialisasi terkait kemasan ini kepada petani ataupun lingkungan sekitar, karena ini juga bisa ditanam oleh ibu rumah tangga ataupun di rumah-rumah sendiri, di sekolah juga bisa ditanam secara efisien. Terus juga target kami yaitu ingin mengajak kerjasama pemerintah, karena ini juga salah satu sebagai langkah untuk yang namanya melancarkan swasembada pangan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Harapannya semoga terus diadakan yang namanya bisnis plan seperti ini, terutama untuk kami yang kalangan pelajar tingkat SMA, agar bisa terus mengasah dan juga terus memperoleh prestasi-prestasi yang dapat membanggakan kami, membanggakan sekolah, membanggakan lingkungan sekitar dan juga para pembina dan terutama negara kita tercinta. Selaku pembina dari anak-anak yaitu mengikuti business plan entrepreneur di BIM International University, itu setelah mereka melakukan beberapa proses melewati 91 tim sehingga menjadi 15 finalis. Dari hasil jerih payah mereka itu mendapat juara 3 dan pitch. Nah, itu di situ saya merasa sebagai pembina itu merasa sangat terharu sekali dengan meraih prestasi itu. Harapan saya itu mereka tuh tetap melanjutkan dengan produk apa yang mereka buat itu bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya produk itu bisa untuk produknya itu adalah untuk ramah lingkungan seperti itu. Pihak sekolah serta para pembina ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 8 Denpasar memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler serta berbagai kegiatan lomba di luar sekolah. Terlebih setiap anak memiliki prestasi serta potensi yang berbeda-beda. Sehingga sekolah berupaya mengembangkan setiap potensi yang dimiliki siswa dengan memfasilitasi setiap kegiatan siswa yang positif dan terarah dengan harapan para siswa memiliki kompetensi, integritas, serta disiplin tinggi dalam dunia pendidikan. Memang setiap anak itu punya prestasinya sendiri, punya potensinya sendiri sebenarnya. Nah, cuman potensi anak-anak itu kan tidak semuanya dalam bidang akademik. Tidak semuanya pintar matematik, pintar fisika, atau pintar yang lainnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai guru, khususnya di SMA Negeri 8 itu tidak boleh hanya menonjolkan satu prestasi pada bidang tertentu. Oleh karena itu, maka kita menghargai semua potensi, apapun potensi anak-anak kita usahakan untuk kita hargailah gitu. Oleh karena itu, yang pertama langkah pertama yang saya lakukan itu adalah mendata potensi yang ada di SMA 8. Apa potensi anak itu? Baru awal masuk dia sini sudah kita data. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk menyediakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi. Misalnya apa potensinya kita sediakan di sekolah. Kalau ada potensi-potensi yang belum ada, kita carikan lagi pembina. Jadi begitu. Nah, jadi kita akan mencari pembina atau kita menggunakan dulu potensi yang ada di sekolah. Pembina SDM kita yang ada di sekolah. Nah, tapi kalau ada yang belum cukup, kita tambahkan dengan pelatih yang ada dari luar. Astungkaro dengan cara begitu ya, hampir setiap minggu lah kita ada saja anak-anak kita yang mempersembahkan piala atau bahkan piagam penghargaan gitu. Ini saya juga sangat bersyukur ini. Ternyata anak saya ini ikut lomba, kemudian dia mempublikasikan karyanya, dan karyanya itu sangat penting. Jadi di mana mengemas sesuatu dengan tanpa plastik itu sebenarnya sudah inovasi yang bagus sekali, mengurangi. Nah, ini dia lomba, ternyata dia dua SMA yang masuk, salah satunya adalah SMA 8. Ini sangat saya syukuri, maka saya berharap nanti supaya kegiatan ini bisa dikembangkan. Nanti di kegiatan SMA Funfair di SMA Negeri 8 akan saya tampilkan apa yang dia dapatkan itu, yang dia lakukan, sehingga dapat membuat plastik yang bukan dari plastik, kemasan yang bukan dari plastik gitu.
Jadi yang tidak beracun, tidak mengganggu lingkungan. Ini sangat saya hargai. Terima kasih atas prestasi anak-anak itu. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi prestasi peneliti muda dari tim SMA Negeri 8 Denpasar yang berhasil menduduki posisi ketiga tingkat nasional dalam ajang Creativepreneur Competition. Yang paling membanggakan, tim Semapan ini merupakan satu-satunya tim dari jenjang SMA yang masuk dalam jajaran 3 besar. Pemirsa, mereka mengatakan persaingan dalam lomba yang bertemakan bisnis plan ini sangat berat, mengingat lawan mereka bukan hanya dari kalangan SMA, melainkan dari kalangan universitas ternama dari seluruh Indonesia. Pemirsa, lantas seperti apa produk penelitian mereka yang mereka buat hingga berhasil meraih peringkat 3 nasional dalam ajang tersebut? Semuanya akan kita ulas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Yuana Max. Yona Bali selain meraih juara 3 tingkat nasional dalam ajang Creativepreneur Competition tahun 2024, tim SMA Negeri 8 Denpasar Semapan juga meraih predikat Best Pick Deck atau tim dengan materi presentasi terbaik. Dalam lomba tersebut, mereka membuat sebuah produk ramah lingkungan, yaitu berupa pembungkus bibit dari limbah makanan. Mereka memanfaatkan limbah makanan sebagai sebuah inovasi dalam mengatasi masalah sampah dan pupuk dalam dunia pertanian, karena pembungkus bibit yang mereka buat dapat terurai dengan cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain itu, pembungkus bibit ramah lingkungan ini juga dapat menjadi pupuk karena terbuat dari bahan organik. Pemirsa, meski memiliki berbagai keunggulan, penelitian yang mereka lakukan masih jauh dari kata sempurna karena biaya produksi yang tinggi dan ketahanan yang sangat singkat. Penasaran kan dengan penelitian yang mereka lakukan? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Yona Bali menciptakan sebuah inovasi dengan mengolah limbah makanan merupakan inovasi yang sangat inovatif. Banyak manfaat yang diperoleh dengan pembuatan kemasan ramah lingkungan ini, seperti dapat memanfaatkan limbah makanan sebagai sebuah inovasi dalam mengatasi masalah sampah, mengurangi biaya pupuk yang dikeluarkan petani pada masa awal pembibitan. Produk tersebut juga dapat menjadi pupuk organik karena dapat terurai dengan cepat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemasan ini memang dirancang untuk menggantikan kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang dapat terurai secara alami dan memberi manfaat tambahan berupa pupuk untuk tanaman. Kemasan bibit ini berfungsi ganda, yakni sebagai wadah bibit dan sumber nutrisi alami bagi tanaman. Selain itu, inovasi tersebut memiliki keunikan, yakni memiliki tekstur yang mirip seperti plastik, serta warna kemasan yang dihasilkan dapat berbeda-beda sesuai dengan limbah organik yang digunakan, menjadikan produk ini menarik dan berbeda. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Suarmini dari tim SMA Negeri 8 Denpasar. Jadi saya akan memperkenalkan produk kami, yaitu kemasan bibit yang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah makanan, lebih tepatnya limbah organik. Jadi kemasan yang kami buat ini untuk menanggulangi sampah organik yang sangat banyak, apalagi kami mendapatkan informasi bahwa banyak banget sampah yang mengalami kesulitan penampungannya. Jadi, bagaimana caranya kita menanggulangi sampah organik ini agar bisa menanggulangi sampah anorganik? Jadi kita menciptakan kemasan yang mirip seperti plastik tapi bukan plastik. Jadi dia terbuat dari tepung kanji, air, gliserin, dan juga limbah makanan, tentunya limbah organik. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah bahan-bahan yang mudah didapatkan. Jadi kemasannya bisa seperti ini. Prosesnya ada proses penimbangan, proses penghalusan limbahnya, kemudian ada proses penyaringan, dan ada proses pengeringan. Proses pengeringan paling lama prosesnya itu selama 2 hari. Jadi kemasan ini bisa gunakan untuk kemasan bibit. Jadi kemasan ini nanti bisa terurai di tanah saat terkena air. Kurang lebih dia akan terurai selama 20 menit. Jadi kemasan ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada skala produksi yang terbatas, juga biaya produksi yang tinggi, serta ketahanan yang lumayan rendah. Namun juga memiliki
kelebihan yaitu mudah terurai, ramah lingkungan, dan juga membantu untuk mengurangi limbah-limbah organik yang sangat banyak. Saya dan tim saya berharap dengan adanya kemasan yang lebih ramah lingkungan dan juga inovasi-inovasi yang lebih ramah lingkungan dapat membantu mengurangi sampah yang lumayan banyak dan juga membantu untuk kelestarian lingkungan kita. Dalam pembuatan produk ramah lingkungan ini, membutuhkan beberapa bahan sederhana yang mudah didapatkan, diantaranya gliserin, tepung kanji, air, limbah makanan, dan cuka. Proses pembuatannya pun terbilang cukup mudah. Pertama, mempersiapkan bahan yang diperlukan, menghaluskan limbah yang sudah dipotong dengan menambahkan air sehingga berbentuk cairan. Limbah yang sudah dihaluskan kemudian disaring. Dilanjutkan dengan mempersiapkan dan menakar bahan lain untuk dijadikan adonan seperti gliserin, tepung kanji, dan cuka. Kemudian memasuki tahap memasak, di mana adonan dimasak hingga mengental. Adonan yang sudah mengental dicampur dengan cairan limbah organik sambil diaduk. Setelah itu dilakukan proses pembentukan dan pengeringan, di mana pengeringan membutuhkan waktu hingga 2 hari. Perkenalkan, nama saya Putu Laura Wulandari dari SMA Negeri 8 Denpasar. Jadi, dalam hal membuat bioplastik ini, pastinya ada banyak proses dan tahapan yang dilakukan, seperti mulai dari penelitiannya, kemudian perhitungan dari analisis keuangan. Itu pastinya tidak mudah karena kami juga masih ada di bangku SMA. Jadi yang pertama seperti dari penelitiannya itu, kami mencari-cari bagaimana kira-kira cara membuat plastik ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk proses pembuatannya juga tidak langsung berhasil dalam 1 kali coba. Dan kemudian itu membuat kami frustasi dan juga tertekan karena deadline-nya juga yang semakin dekat. Kemudian untuk saat menghitungnya juga perlu ketelitian yang tinggi karena salah koma saja udah beda hasilnya, udah tidak sinkron datanya. Kemudian saat hamin beberapa jam, kami masih kesulitan di bagian perhitungannya. Di situ untung saja ada bantuan dari guru pembina kami, Bu Juni. Kemudian di sana akhirnya kami bisa mengumpulkan naskahnya, mengumpulkan PPT-nya tanpa melewati deadline. Kemudian saat hari pengumuman tuh kami menunggu-nunggu, ini kok belum datang ya, belum ada pengumumannya gitu. Akhirnya pada saat sore menjelang malam itu baru diumumkan yang masuk final. Nah, di situ kami kaget dan juga terharu karena ada nama tim kami di sana. Kami langsung melihat dan juga PPT kami dan melengkapi apa saja yang kurang saat itu, karena kan waktu itu karena keterbatasan waktu jadinya belum terlalu lengkap, jadi di situ kami melengkapi PPT kami kembali. Berhasil meraih juara dalam sebuah kompetisi merupakan hal yang paling membanggakan, sama seperti yang dirasakan tim SMA Negeri 8 Denpasar ini. Selain meraih juara 3 tingkat nasional dalam ajang Creativepreneur Competition tahun 2024, tim SMA Negeri 8 Denpasar Semapan juga meraih predikat Best Pitch Deck atau tim dengan materi presentasi terbaik. Dan saat diumumkan pemenangnya, kami kaget karena yang pertama diumumkan itu Best Pitch Deck, dan di situ kami sangat terkejut karena dapat SMA 8 di sana, dan lebih terkejut lagi saat pengumuman juara 3 besarnya, nama kami disebutkan lagi sebagai juara 3. Jadi di sana itu kami mendapatkan Best Pitch Deck karena kelengkapan dari materi yang ada di dalam PPT atau pitch deck kami.
Nah, jadi untuk pengalaman berharga yang kami dapatkan dan terutama saya dapatkan selama lomba, saya yang masih saat ini menduduki bangku kelas 10, saya merasa sangat bersyukur karena sudah mengenal kakak kelas yang mengajak saya untuk mengikuti lomba ini. Dan juga saya juga bertemu dengan kakak-kakak lain yang sudah ada di kelas 12, di bangku perkuliahan. Juga saya belajar banyak dari pengalaman-pengalaman mereka. Untuk saat ini, mereka sedang melakukan penelitian lebih lanjut terkait target pasar, serta berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah terkait produksi selanjutnya. Karena inovasi yang mereka hasilkan memiliki berbagai kelebihan seperti terurai secara alami, memiliki daya serap nutrisi, dapat mendukung pertanian berkelanjutan, mengurangi biaya pengeluaran pupuk bagi petani, dan dapat mengurangi limbah yang menjadi permasalahan pelik hingga saat ini. Sekarang kita lagi ada ngelakuin penelitian lebih lanjut terkait target pasar dan juga bagaimana ke depannya apakah ada yang berniat untuk melanjutkan produksi mendukung kami. Saya dan tim saya berharap kami bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk kelanjutan produksi dari kemasan yang lebih ramah lingkungan ini. Target pasar kita sekitaran 19.200 kemasan produksi per bulannya. Tapi nanti di setiap bulannya akan ada peningkatan produksi tergantung dari minat konsumen. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.